Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di titik waktu ini. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang Alibaba.com. Nama saya Rehan Priyana dan ini anggota kelompok saya berdasarkan urutan presentasi, yaitu ada Azrul Akram Jadid, Nirina Hana Halimah, Aditya Wibisono, M. Raditya Rizkullah, dan Dandi Raditya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang introduction, yaitu Alibaba Group merupakan perusahaan teknologi global yang terintegrasi. Alibaba telah bertransformasi dari penyedia platform e-commerce menjadi sebuah ekosistem ekonomi digital yang menyediakan infrastruktur dan jangkauan pemasaran integratif. Tujuannya guna membantu pelaku bisnis agar dapat beroperasi dan menjangkau konsumen dengan lebih mudah dan efisien dengan memanfaatkan kekuatan teknologi. Oke, selanjutnya ada value proposition. Alibaba menawarkan 5 value proposition, yaitu accessibility, customization, convenience, risk reduction, and brand. Jadi perusahaan menciptakan aksesibilitas dengan menghubungkan pembeli dan penjual. Yang selanjutnya, perusahaan memungkinkan kustomisasi dengan personalisasi pengalaman belanja. Jadi si pembeli bisa mengkustomisasi apa yang diinginkan kepada si penjual. Selanjutnya ada perusahaan menawarkan kenyamanan dengan membuat layanan mudah digunakan. Selanjutnya, perusahaan mengurangi risiko dengan menjaga standar yang tinggi. Penjual diwajibkan menyediakan program perlindungan konsumen. Yang terakhir ada perusahaan telah membangun merek yang kuat karena kesuksesannya dengan lebih dari 1 miliar daftar produk dan juga layanan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait market opportunity. Market opportunity merupakan sebuah kondisi di mana kebutuhan atau keinginan para konsumen belum terpenuhi dengan baik atau kurang memuaskan bagi mereka. Hal ini menimbulkan celah pada market atau pasar di mana mampu dimanfaatkan oleh para pengusaha atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membuat layanan atau produk baru atau mengembangkan produk atau layanan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen. Nah, hal ini juga sempat terjadi ketika awal Alibaba berdiri, yaitu pada tahun 90 awal atau lebih tepatnya 1999, di mana Jack Ma dan rekan-rekannya melihat peluang dalam pertumbuhan internet di Tiongkok dan kebutuhan UKM untuk go global. Dengan dua kondisi tersebut, Jack Ma dan rekan-rekannya membuat sebuah platform di mana para UKM di Tiongkok ini mampu menjual barangnya secara global dengan memanfaatkan internet. Itu adalah awal mulanya. Namun, Alibaba hingga saat ini terus beradaptasi, terus berinovasi, sehingga mereka tetap sesukses dan sebesar saat ini. Baik, mungkin boleh selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini ada competitive environment. Secara singkat, competitive environment adalah kondisi persaingan dalam suatu industri atau pasar, di mana bisnis bersaing untuk mendapatkan pelanggan, keuntungan, dan sumber daya. Seperti platform Alibaba ini mengalami persaingan di pasar domestik Tiongkok dan di kancah global. Di pasar domestik Tiongkok, perusahaan ini bersaing langsung dengan platform seperti JD.com dan Pinduoduo yang menawarkan strategi harga kompetitif dan pengalaman belanja interaktif. Di kancah global, Amazon menjadi pesaing utama Alibaba. Amazon itu sendiri memiliki infrastruktur logistik yang kuat dan layanan pelanggan yang lebih unggul. Selain itu, Alibaba juga menghadapi tantangan dari faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok dan tekanan regulasi terkait praktik anti-monopoli. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Alibaba telah melakukan restrukturisasi internal dan memperluas jangkauan pasar internasional melalui kemitraan strategis. Salah satunya adalah joint venture dengan E-Mart di Korea Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait competitor advantage. Competitor advantage merupakan sebuah konsep di mana kita berpikir bahwa kita memiliki kompetitor yang sangat banyak dan kita harus memiliki sebuah keunikan atau kelebihan yang lebih dibandingkan kompetitor-kompetitor kita. Nah, hal ini juga terjadi dengan Alibaba dengan beberapa kompetitornya, yaitu JD.com, Global Source, dan Amazon dalam hal B2B. Nah,
Dengan adanya kompetitor-kompetitor tersebut, Alibaba harus memiliki value lebih atau keunikan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pengalaman. Alibaba memiliki pengalaman yang sangat amat lama, yaitu 25 tahun lebih. Dan yang kedua, jaringan pemasok yang sangat amat luas. Lalu yang terakhir dan yang paling penting menurut saya adalah ekosistem yang lengkap. Alibaba memiliki Alipay dan jaringan layanan logistik sendiri. Nah, itu adalah keunikan atau value lebih yang ditawarkan atau yang dimiliki oleh Alibaba. Tapi dengan adanya konsep kompetitor advantage ini, adanya konsep persaingan dan kompetisi ini, konsumen juga diuntungkan dengan mendapatkan produk dan layanan yang terbaik atau bahkan lebih baik dengan harga yang terjangkau atau lebih terjangkau. Karena perusahaan-perusahaan itu berusaha untuk memberikan value lebih, memberikan produk dan layanan yang sebisa mereka yang terbaik lah yang menurut mereka bisa lakukan untuk mendapatkan konsumen dan masa pasar yang loyal. Mungkin tersebut terkait kompetitor advantage bisa dilanjutkan oleh teman saya terkait konsep berikutnya. Halo, di sini saya akan menjelaskan terkait market strategy dari platform e-commerce Alibaba. Market strategy itu sendiri merupakan strategi yang diaplikasikan atau diimplementasikan oleh suatu bisnis atau platform untuk menjangkau dan mempertahankan konsumen, atau dalam kata lainnya, to reach or retain users. Nah, strategi yang digunakan oleh bisnis atau platform e-commerce terdapat berbagai macam. Kali ini saya akan membahas yang akan digunakan oleh Alibaba. Alibaba menjangkau dan mempertahankan konsumen dengan memanfaatkan AI-driven technology, social commerce, seamless mobile first experience, dan mega shopping festival. Dalam kata lain, Alibaba memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan experience penggunanya sehingga pengguna merasa senang dan mudah dalam menggunakan platform Alibaba sehingga pengguna tetap terus menggunakan platform Alibaba. Social commerce juga dimanfaatkan oleh Alibaba untuk memanfaatkan influencer atau live stream untuk dapat mempertahankan user untuk terus menggunakan Alibaba. Selain itu juga seamless mobile first experience diaplikasikan oleh Alibaba. Alibaba memprioritaskan pengguna mobile untuk penggunaan yang mudah dan dapat digunakan di mana saja. Karena platform e-commerce Alibaba ini mengedepankan value accessible dan kemudahan dalam penggunaan. Sehingga experience mobile yang seamless atau sempurna tanpa adanya gangguan merupakan prioritas mereka yang sangat penting, terutama dalam menjangkau dan mempertahankan user mereka. Selain itu, juga Mega Shopping Festival, yakni Alibaba sering mengadakan diskon eksklusif, flash sales, untuk mempertahankan konsumen dan untuk menjangkau konsumen-konsumen baru untuk menggunakan Alibaba. Dengan diskon-diskon dan sale yang diberikan, hal itu membuat Alibaba menjadi menarik di mata potential users untuk kemudian datang dan menggunakan Alibaba. Platform Alibaba memanfaatkan big data dan live stream shopping untuk meningkatkan engagement. Big data digunakan untuk analisis perilaku user dan demografik untuk Alibaba meningkatkan strategi mereka agar dapat mempenetrasi pasar dengan lebih baik. Live stream shopping juga digunakan untuk mempertahankan konsumer dan memperkenalkan produk-produk dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Alibaba terhadap user. Big data termasuk dalam AI-driven technology yang sudah disebutkan, dan live stream shopping termasuk dalam social commerce yang juga telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, untuk meningkatkan conversion rate itu sendiri adalah maksud saya rate atau persentase orang yang kemudian melakukan pembelian setelah melihat suatu konten atau suatu page dari Alibaba. Nah, untuk meningkatkan conversion rate atau untuk meningkatkan penjualan yang diciptakan dari setiap engagement yang dibuat, Alibaba mengimplementasikan diskon eksklusif, flash sales, dan influencer marketing untuk meyakinkan
user atau consumer atau potential consumer yang sudah berhasil di-engage untuk berinteraksi dengan page Alibaba untuk kemudian melakukan transaksi atau pembelian melalui platform Alibaba. Berikut adalah strategi market yang dilakukan oleh Alibaba dalam menjangkau dan mempertahankan konsumennya. Oke, sekarang kita ke organizational development dari Alibaba. Jadi tahun 99 itu Alibaba didirikan oleh foundernya yang kita semua tahu, Jack Ma, sebagai startup yang berfokus pada business to business. Jadi dia menghubungkan antara satu bisnis penyedia dengan bisnis yang ingin memasok barangnya, begitu, di Tiongkok khususnya. Jadi diluncurkan pada tahun 99 sampai 2003. Kemudian di tahun 2004 nih, Alibaba mulai melakukan ekspansi ke Taobao, Tmall, Alipay. Tmall itu dia bukan B2B lagi, tapi dia udah B2C. Jadi kalau di Indonesia itu semacam Tokopedia atau Shopee, Lazada, dan lain-lain, seperti itu. Nah, kemudian Alibaba mengalami evolusi lagi di tahun 2014, yaitu berhasil mencapai IPO atau Initial Public Offering. Alibaba berhasil menjual saham menjadi publik, kemudian kembali berekspansi di cloud computing, di logistik, dan di integrasi artificial intelligence. Nah, ini kemudian ada struktur organisasi dari Alibaba itu sendiri. Di sini ada core commerce dengan turunannya, kemudian ada cloud computing, ada mobile and media entertainment, kemudian ada other innovatives, dan major investor companies. Pokoknya Alibaba tuh semakin berkembang, dia punya anak perusahaan gitu. Jadi dia nggak meletakkan satu manajemen untuk semua anak perusahaannya, tapi dia membagi-bagi lagi ke manajemen yang lebih kecil untuk setiap anak perusahaannya. Nah, ini kemudian strategi kunci dan tantangan bagi Alibaba. Strategi utama organisasi yaitu seperti yang tadi, unit bisnisnya itu terdesentralisasi. Jadi setiap anak perusahaannya itu beroperasi secara sendiri gitu. Kemudian Alibaba juga tidak kalah dengan perusahaan lainnya yang bersaing di bidang teknologi. Karena zaman sekarang bisa dibilang udah wajib lah untuk menggunakan teknologi di bisnis begitu. Ataupun terjun ke bisnis yang menggunakan teknologi seperti AI, cloud computing, big data, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga ada program pengembangan talenta dan budaya inovasi. Jadi lingkungan mereka itu senantiasa dijaga, dikembangkan untuk menumbuhkan inovasi. Karena di dunia yang rumit ini, perusahaan yang berhasil berinovasi akan mendapatkan keuntungan kompetitif. Seperti itu. Lalu kemudian mereka juga melakukan ekspansi global. Mereka berinvestasi di Lazada, contohnya di perusahaan lain, PayTM, dan lainnya. Nah, kemudian Alibaba juga menghadapi sejumlah tantangan, yaitu yang pertama ada pengawasan regulasi. Waktu itu CEO Alibaba tuh Jack Ma sempat ribut sama pemerintah Tiongkok karena ketatnya regulasi, tidak ada kesepakatan antara Alibaba dan pemerintah yang berujung pada keluarnya Jack Ma dari Alibaba itu sendiri. Aturan pemerintah Tiongkok itu terhadap Ant Group ketat, sehingga waktu itu ada kegagalan organisasi lah yang disebabkan oleh pemerintah Cina. Waktu itu Ant Group tuh gagal meluncurkan organisasi fintech-nya di China karena menyalahi regulasi pemerintah China. Kemudian persaingan global,
dari barat khususnya ya, yang udah mendunia juga e-commerce-nya gitu. Kayak Amazon, JD.com, Tencent dari Cinanya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada risiko pasar dan ekonomi, ada perang dagang gitu kan. Kita tahu bahwa Trump ini baru terpilih dan sepertinya bakal ada perang dagang yang sengit antara Amerika, China, dan kekuatan dagang lainnya. Jadi ini bisa juga mengancam keberadaan Alibaba atau kestabilan organisasinya. Nah, kemudian ini ada manajemen tim. Evolusi manajemen tim di Alibaba itu secara umum dibagi dua ya. Yang pertama yaitu eranya Jack Ma, yaitu ketika Alibaba pertama kali dibangun. Jack Ma ini sangat visioner. Dia dengan cepat mengembangkan Alibaba ke berbagai lini bisnis serta mengekskalasikannya menjadi perusahaan yang besar dalam waktu yang singkat. Kemudian Alibaba ini praktis menjadi salah satu e-commerce yang paling dominan di Tiongkok. Kemudian setelah Jack Ma hengkang di 2019 karena kasus yang tadi itu, perseteruan dengan pemerintah Tiongkok, transisinya ke manajemen profesional. Jadi Alibaba ini telah beberapa kali ganti CEO pasca Jack Ma dengan fokus pada teknologi yang dibutuhkan sekarang 5.0, kemudian melakukan beberapa ekspansi global dan memastikan bahwa Alibaba tidak lagi melanggar peraturan dari pemerintah. Oke, kita akan masuk ke bagian comparison. Jadi comparison ini di-compare berdasarkan buku e-commerce, Business, Technology and Society yang dibuat oleh Kenneth C. Lawden dan Carol Guercio-Traver. Dan di sini kita akan masuk ke bagian value proposition. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sebuah value proposition e-commerce yang baik mempunyai personalisasi dan kustomisasi, penurunan harga, fitur transaksi, dengan pengiriman produk. Dan jika dijelaskan dari sebelumnya pun, value proposition dari Alibaba sudah merangkum semua ini. Berarti jika di-compare, sudah bagus. Lalu masuk ke revenue model. Di sini dijelaskan bahwa the function of business organization is both to generate profits and to produce returns on invested capital that exceed alternative investments. Profits alone are not sufficient to make a company successful. Porter 1985. Jadi di sini dijelaskan bahwa keuntungan sendiri atau hanya kesuksesan sebuah perusahaan tidak diukur hanya dari keuntungan, tapi juga bagaimana perusahaan itu bisa mengembalikan investasi atau uang yang sudah dimasukkan ke perusahaan tersebut untuk return-nya atau profit uang kembalinya lebih tinggi daripada investasi alternatif. Dan di dalam case ini revenue model Alibaba itu mengambil komisi dari platformnya, ada biaya keanggotaan dan juga iklan. Jadi bisa dibilang revenue model Alibaba ini sudah sukses karena mereka sekarang pun sudah besar sekali dengan revenue yang tinggi dan return investment capital yang udah tinggi juga. Masuk ke market opportunity, secara definisi dari buku ini dijelaskan bahwa market opportunity mengacu pada pasar yang dituju dan di dalam kasus Alibaba, Jack Ma memanfaatkan peluang di saat internet di Tiongkok itu lagi bertumbuh pesat. Tujuan awal dia itu buat bisnis di Tiongkok menjadi go global. Dan di dalam kasus ini, tentu Alibaba sukses dalam memanfaatkan peluang pasar hingga sekarang Alibaba menjadi e-commerce yang besar. Lalu masuk ke competitive environment. Dari bukunya, a firm's competitive environment refers to the other companies selling similar products and operating in the same marketplace. Lawden 2022. Dan
Alibaba sendiri mempunyai kompetitor yang beroperasi di ranah e-commerce seperti JD.com, Pinduoduo, juga Amazon yang menjadi kompetitor terkuat mereka. Environment ini terutama di e-commerce ya banyak sekali. Ya contohnya seperti yang tadi, Amazon pun juga besar. Jadi untuk Alibaba, mereka harus terus berkompetisi dengan mereka agar mereka tidak terkubur oleh perusahaan lain. Oke, jadi lanjutan dari yang sebelumnya ya. Di sini kita mempunyai competitive advantage. Seperti dalam buku dijelaskan bahwa firms achieve a competitive advantage when they can produce a superior product and or bring the product to market at a lower price than most or all of their competitors. Porter 1985. Dijelaskan di sini bahwa artinya adalah sebuah perusahaan mempunyai competitive advantage jika mereka lebih murah dari sebagian atau bahkan dari semua kompetitor mereka. Di dalam kasus ini pun Alibaba sudah mempunyai advantage yang lumayan kuat ya, yaitu mereka mempunyai ekosistem yang lengkap, jaringan pemasok yang luas, juga pengalaman karena mereka dari 1990 akhir mereka itu udah ada. Dan mereka punya experience yang benar-benar kuat untuk menghadapi kompetitor-kompetitor mereka. Lalu ada juga market strategy. Di bagian sini dijelaskan bahwa the best business concept or idea will fall if it's not properly marketed to potential customers. Jadi ya jika idenya mau ide sebagus mungkin atau konsep sebagus mungkin, tapi kalau strateginya salah, udah pasti itu bakal gagal gitu ya. Dan dari sini pun Alibaba menggunakan berbagai strategi buat selalu lebih unggul dibanding kompetitor mereka. Mereka punya berbagai teknologi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kayak teknologi big data, AI-driven technology, seamless mobile first experience, dan lain-lain. Lalu ada organizational development. Di sini dijelaskan bahwa companies that hope to grow and thrive need to have a plan for organizational development that describes how the company will organize the work that needs to be accomplished. Keluaran 2022. Alibaba pun mengerti banget di dalam konsep ini karena mereka seiring waktu dari yang awalnya mereka cuma Alibaba dan orangnya sedikit, mereka menjadi perusahaan yang besar dan ekspansinya tuh luas banget ya. Mereka masuk ke ranah-ranah lain, contohnya seperti di sini dijelaskan bahwa ada cloud computing, AI integration, Tmall, dan lain-lain yang ada di bawah naungan Alibaba Group. Seperti yang juga dijelaskan oleh Dandi di slide sebelumnya. Lalu ada management team. Dalam buku dijelaskan bahwa management team adalah arguably the single most important element of a business model. The management team responsible for making the model work. Jadi di sini pun artinya adalah management team bisa dibilang salah satu komponen yang paling krusial. Karena ya jika management teamnya buruk, maka strategi company-nya buruk dan kedepannya pun akan berantakan. Dan Alibaba sendiri pun dia sudah melewati fase perubahan manajemen yang dapat dibagi dua, yaitu ada Jack Ma era dan juga post Jack Ma era. Dimana di fase Jack Ma itu dia mempunyai kepemimpinan yang visioner, ekspansi yang cepat, dan juga keberhasilan IPO yang membuat Alibaba menjadi pemain e-commerce yang dominan. Namun sekarang sudah masuk ke fase 2 yaitu post Jack Ma, di mana Alibaba fokus kepada manajemen profesional dengan fokus kepada teknologi, ekspansi global, dan kepatuhan aturan. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Dan terutama buat yang semua yang ngerangkum, ya semangat karena banyak. Oke, segitu aja dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.